Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan jamaah sekalian, kesempatan dan taufik yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah adalah sebuah anugerah dari Allah, karunia dari Allah, karena banyak orang tidak bisa menuntut ilmu agama pada kesempatan kali ini. Banyak orang yang nggak bisa mengikuti kajian live di saat pandemi seperti ini. Banyak orang terbaring sakit, bahkan tidak ada kuota untuk bisa live streaming. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama, hal yang seringkali kita remehkan. Bagi sebagian orang di luar sana itu adalah sebuah anugerah, dan itu benar-benar membuat kita harus berpikir bagaimana menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu semua orang akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mensyukuri segala nikmatnya. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, di kondisi hari ini rasanya salah satu surat yang harus kita nikmati adalah surat Al-Qadar, surat yang sangat populer khususnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Surat ini dibaca oleh banyak sekali umat Islam, dibaca di sholat wajib, di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat taraweh, karena berbicara 10 hari terakhir, maka berbicara tentang Lailatul Qadar. Dan berbicara tentang Lailatul Qadar, maka setiap muslim harus membuka surat ini. Mari kita langsung bersama dengan surat yang begitu luar biasa ini, jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaika, pada malam itu
turunlah malaikat Jibril dan turunlah para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya, dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan malam itu penuh keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin Allah muliakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan di malam Lailatul Qadar. Hadirin Allah muliakan, Allah menggunakan kalimat kami dalam ayat ini. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kami? Bukankah Allah itu Esa? Bukankah kita sudah belajar Qul huwallahu ahad? Katakan Allah itu Esa. Tapi kenapa kami? Seolah-olah mengatakan Allah itu banyak. Hadirin Allah muliakan, ketika Allah menggunakan kami di dalam Al-Quranul Karim, dan bukan hanya di ayat ini saja, ada banyak ayat, di antaranya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun dalam surat Al-Hijr ayat 9, atau kita sebut saja surat Yasin ayat 11. Banyak yang hafal inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Dan kami yang menghidupkan yang mati. Kami. Tadi surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra, dan kami yang turunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga Al-Quran. Kami. Toha ayat 14 misalnya, mohon maaf, itu kotak lain, nanti saya sebutkan tentang Toha ayat 14, tapi poinnya adalah kami, dan kami. Hadirin Allah muliakan, kenapa kami? Apakah ini menunjukkan Allah itu banyak? Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa demikian? Karena kami di dalam ayat ini itu menunjukkan pengagungan. Kami di dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang menurunkan di malam Lailatul Qadar. Kami dalam surat Al-Hijr ayat 9 misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah yang menurunkan kamilah menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Atau kami dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kamilah yang menghidupkan yang mati dan mencatat apa yang mereka lakukan dan jejak-jejak mereka. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak. Allah tetap Esa. Tapi kenapa diungkapkan dengan kami? Karena pengagungan. Konteksnya pengagungan. Konteksnya pengagungan. Ketika kita berbicara tentang dalam kotak pengagungan atau pemuliaan, maka salah satu yang bisa kita gunakan adalah menggunakan kata ganti orang pertama plural atau majmu', kami, bukan saya, bukan aku, tapi kami. Dan itu biasa bagi orang yang mengikuti khutbah Jumat misalnya,
Itu biasa banget ketika mendengar khotib menyampaikan, kami mewasiatkan jamaah Jumat sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Kami, padahal khotibnya cuma satu. Jangan nyari khotibnya mana yang kedua ya, ketiga, nggak ada, khotibnya cuma satu. Atau pembawa acara resmi, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Menteri misalnya, kami ucapkan selamat datang, padahal hostnya cuma satu. Ya memang sebagian ada hostnya dua, tapi yang satu pun pakai kata kami, dan itu biasa, dan nggak ada yang interupsi. Mohon maaf Bapak, salah tadi, harusnya bilang aku ucapkan selamat datang, nggak kami, karena konteksnya adalah pemuliaan dan pengagungan. Oleh karena itu hal yang biasa. Maka sekali lagi dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau misalnya Al-Hijr ayat 9, atau misalnya tadi surat Yasin ayat 12, surat Yasin ayat 12, itu semuanya menunjukkan pengagungan atau pemuliaan, pengagungan atau pemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ganti orang pertama tunggal untuk menyebutkan dirinya Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam surat Thaha tadi ayat 14, Allah katakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Karena kata para ulama konteksnya adalah pengesaan. Jadi ketika konteksnya pengesaan maka menggunakan tunggal, tapi konteksnya al-azamah itu bisa menggunakan kata ganti orang pertama plural, dan itu biasa. Itu biasa banget dalam bahasa Arab, biasa. Hanya orang yang nggak belajar bahasa Arab yang mengkritik itu. Bahkan bahasa Indonesia juga kita gunakan sebagaimana tadi contohnya. Ini ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Makanya jamaah, sekilas info saja, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu ketika Nabi berdakwah atau di era Nabi itu, sastra Arab sedang di masa keemasan, di puncak ketinggian, di masa keemasan. Bahasa Arab di era itu adalah bahasa Arab terbaik di masa keemasan. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, orang-orang Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy itu berusaha membantah Al-Quran, berusaha, tapi nggak pernah berhasil. Makanya Allah fa'ilam taf'alu walan taf'alu, jika kalian nggak bisa lakukan dan kalian nggak pernah akan bisa lakukan, kan nggak akan bisa menyaingi Al-Quran. Jadi mereka berusaha membantah Al-Quran, berusaha mencari cacatnya Al-Quran, dan nggak pernah mereka berusaha dari pintu ini, nggak pernah mereka mengkritik Al-Quran, dan mereka memang nggak pernah berhasil mengkritik Al-Quran. Jadi nggak pernah ini dijadikan pintu masuk. Itu inna nahnu tuh harusnya salah tuh, katanya Allah tunggal, nggak pernah mereka kritik. Nah, kok bisa ada sebagian pihak yang kualitas bahasa Arabnya jauh di bawah mereka, terus tiba-tiba baru belajar kata ganti, oh itu nggak benar tuh. Abu Jahal aja nggak pernah ngeritik dari sisi itu, Abu Lahab aja nggak pernah bisa ngeritik dari sisi itu, karena mereka ngerti itu hal biasa di dalam bahasa Arab. Mengungkapkan sesuatu atau sesuatu yang esa dengan kata kami, itu hal biasa dalam bentuk pengagungan. Itu pelajaran. Ini penting karena sebagian itu mempermasalahkan itu, atau sebagian bertanya tentang itu. Kenapa sih kami? Pengagungan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan di malam Lailatul Qadar. Kembali timbul pertanyaan,
Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar? Bukankah Al-Quran turun berangsur-angsur dan bukan hanya di Lailatul Qadar? Al-Quran turun di banyak kesempatan, di banyak tanggal-tanggal lain atau bulan-bulan lain selama 23 tahun. Tapi kenapa Allah mengatakan sungguh kami turunkan di malam Lailatul Qadar? Saya bisa jawab tentang hal ini. Paham pertanyaannya? Mengapa di Lailatul Qadar? Allah katakan kenapa kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar? Sedangkan kita tahu Al-Quran tidak hanya turun di malam Lailatul Qadar saja. Pada saat haji Al-Quran diturunkan, ada di banyak kesempatan Al-Quran diturunkan. Hadirin yang Allah muliakan, hal ini dijelaskan para ulama. Jawabannya ada dalam riwayat Abdullah bin Abbas. Simak baik-baik. Anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahida min al-lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'i dunia. Allah menurunkan Al-Quran satu Quran full, jumlah wahidah, Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan full, Al-Fatihah sampai An-Nas dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, di sebuah tempat di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Sekali lagi, Baitul Izzah di langit dunia, satu paket Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Thumma nazala mufassala bihasabil waqa'i'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu turun berangsur-angsur sesuai dengan konteks, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan hal yang terjadi di masa Nabi selama 23 tahun kenabian. Selama 23 tahun kenabian. Jadi ternyata turunnya Al-Quran ada dua bentuk atau dua fase. Fase pertama dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, satu paket Al-Fatihah sampai An-Nas, dan waktunya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Adapun turun yang kedua dari Baitul Izzah ke Rasul SAW melalui malaikat Jibril, berangsur-angsur, 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 berangsur-angsur. Bukan hanya di Ramadan, bisa di Syawal, bisa di Dzulhijjah, dan di bulan-bulan lain selama 23 tahun. Dan ini yang dikuatkan banyak para ulama, atau diterangkan banyak para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Ibnu Hajar, kata beliau, huwas sahihul mu'tamad, ini yang benar, kata Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Ingat, ini bukan yang berangsur, ini yang satu full, Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita lanjutkan. Fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Hadirin yang Allah muliakan, kita sering bilang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sebenarnya itu ada pengulangan. Lailah atau Lailatul Qadar, Lailatul itu malam. Jadi Lailah itu artinya malam. Jadi kalau kita malam Lailatul Qadar, itu pengulangan, malam Lailatul Qadar. Jadi kapan sih malam Lailatul Qadar? Jadi itu artinya kapan sih malam Lailatul Qadar? Jadi kalau sudah sebut Lailatul Qadar nggak perlu sebut malam lagi sebenarnya. Jadi kapan sih Lailatul Qadar gitu loh. Ayo kita cari Lailatul Qadar. Tapi orang Indonesia sudah terbiasa dengan mari kita cari malam Lailatul Qadar. Ya, penyebutan. Tapi kita harus tahu maknanya. Lailah itu artinya malam. Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Hadirin yang Allah muliakan, kenapa malam itu dinamakan Al-Qadar? Para ulama menjelaskan makna Al-Qadar itu ada dua keterangan. Yang pertama, Al-Qadar itu artinya asyaraf, mulia. Jadi Al-Qadar maknanya asyaraf, mulia. Syaraf itu mulia. Jadi Lailatul Qadar, malam yang mulia. Malam yang mulia. Kenapa malam ini dinamakan malam yang mulia? Karena malam ini penuh dengan keberkahan. Malam ini diturunkannya Al-Quran, mulia. Lalu malam ini berkahnya luar biasa. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam ini penuh dengan keberkahan. Masih ingat apa arti keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang mengakar, lalu kebaikan yang mengakar banyak dan berkembang, tumbuh berkembang. Jadi malam diliputi dengan kebaikan, dan kebaikan malam ini bisa berkembang setelah malam tersebut. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kalau keberkahan artinya kebaikan yang mengakar, lalu banyak, lalu ia berkembang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini malam-malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang berkah. Makanya dinamakan Al-Qadar, mulia. Karena malam ini malam diturunkannya Al-Quran, dan malam ini berkahnya minta ampun. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tadi surat Ad-Dukhan ayat 3. Lalu Ibnu Katsir, dan malam ini ada di bulan Ramadan berkah. Jadi luar biasa malam ini diturunkannya Al-Quran. Lalu malam ini memang malam yang berkah dan ada di bulan Ramadan.
Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, qadar berarti takdir. Qadar berarti takdir. Ya. Apa itu takdir? Takdir, iman kepada takdir. Kenapa malam ini dinamakan malam takdir? Ah, ini menarik. Jadi kenapa malam ini dinamakan malam takdir? Jawabannya dijelaskan para ulama, karena di malam ini Allah mentakdirkan atau Allah menetapkan apa yang akan terjadi di tahun tersebut. Di tahun tersebut. Jadi ketetapan takdir di sebuah tahun itu di malam Lailatul Qadar. Ini diambil dari firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar jadi di malam Lailatul Qadar ditetapkanlah perkara yang mulia. Selama 1 tahun. Perkara yang mulia apa? Takdir seseorang atau takdir kita selama 1 tahun. Dari ajal, rizki, selama 1 tahun itu. Selama 1 tahun. Jadi dari Lauhil Mahfuz ke Katabah, ke buku catatan malaikat, selama 1 tahun diturunkan, ditetapkan. Itu poinnya jamaah. Jadi bayangin 1 tahun itu tuh di malam Lailatul Qadar. Makanya dinamakan malam yang mulia atau malam takdir. Jadi sekali lagi, apa sih Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bermakna 2. Yang pertama, malam mulia. Kenapa dinamakan malam mulia? Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Karena di malam itu malam yang berkah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini berkahnya minta ampun, penuh dengan kebaikan. Dan ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia. Maka tidak heran malam itu malam yang mulia. Lalu makna yang kedua, Lailatul Qadar artinya Lailatul Takdir, malam takdir. Itu ketika Allah menetapkan dari Lauhil Mahfuz ke Katabah, ke malaikat, buku catatan malaikat, takdir seseorang di tahun tersebut. Di tahun tersebut. Siapa yang hidup, siapa yang wafat, rizkinya bagaimana, dan lain-lain selama 1 tahun. Itu ditetapkan di buku catatan malaikat pada malam Lailatul Qadar. Itu bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ketika membahas surat Ad-Dukhan ayat 4. Wallahu ta'ala bisawab. Kita lanjutkan jamaah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu Allah bertanya, dan tahukah kalian
Atau tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan seperti ini jamaah sekalian, pertanyaan seperti ini tujuannya adalah untuk mengagungkan sesuatu, untuk menarik perhatian pendengar bahwa yang akan disampaikan adalah hal yang mulia. Tahukah kalian, gitu loh, sama kan dalam teori public speaking atau komunikasi kan, kalau ingin menarik perhatian pendengar, lempar pertanyaan. Tahu nggak sih Anda itu? Jadi Al-Quran ini nilai bahasanya luar biasa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu nggak engkau apa itu Lailatul Qadar? Karena Allah ingin menjelaskan ini hal yang mulia. Kita lanjutkan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, dan ini adalah pilihan atau pandangan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, nama-nama besar dan tafsir, bi anna afdal min ibadati alfi syahr wa laysa fiha Lailatul Qadar. Beribadah di malam tersebut itu lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya, lebih tinggi, lebih bernilai dari beribadah selama 1000 bulan selain Lailatul Qadar. 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan itu steril Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak termasuk. Jadi beribadah di satu malam Lailatul Qadar itu pahalanya, keutamaannya, keberkahannya, fadilahnya, ganjarannya lebih besar daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Ibadah selama satu malam itu pahalanya melebihi beribadah selama 83 tahun lebih. Subhanallah. Lebih dari 83 tahun. Pahalanya, keberkahannya. Subhanallah. 83 tahun. Ini yang perlu kita camkan. Satu malam 83 tahun. Satu malam 83 tahun. Bayangin gak sih coba, kita yang di tahun-tahun lalu banyak dosa, kita yang pernah gak sholat, gak puasa dengan sengaja, ada yang berzina, ada yang minum khamar, ada yang maksiat, ada yang makan riba, ada yang durhaka, ada yang memutuskan tali silaturahim, ada yang gak pernah zikir, bertahun-tahun gak pernah zikir, bertahun-tahun, baru ngerti zikir pagi petang di usia 40-an tahun. Selama ini kemana aja? Baru tahu ada zikir
mau tidur di usia 50-an tahun. Allahu Akbar. Ada yang gak pernah haji, begitu sadar, dulu banyak duit gak pernah haji, sekarang sadar uangnya gak ada, sekarang sadar kesehatan gak mungkin berangkat haji. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, beribadah di malam ini itu lebih baik, lebih afdol, lebih tinggi pahalanya dibanding 1000 bulan, 83 tahunan. 83 tahun lebih, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan. Itu isinya sujud, ruku, zikir, baca Quran, sujud, ruku, zikir, bertasbih, sujud, ruku, puasa, tadarus, bertahlil, bersalawat, 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini kesempatan bagi kita yang selama puluhan tahun menyanyiakan, selama puluhan tahun gak pernah ibadah, puluhan tahun gak pernah sholat, puluhan tahun gak pernah puasa, puluhan tahun gak pernah berzikir kepada Allah, puluhan tahun maksiat. Malam ini adalah salah satu solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar ketinggalan, untuk mengejar keterlambatan. 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amar. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan ar-ruh dijelaskan di tafsiran malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dan malaikat turun syai'an fa syai'an, turun pelan-pelan, satu-satu. Malaikat penghuni langit turun sampai memenuhi bumi, sampai memenuhi bumi. Mereka turun dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, biidzni rabbihim. Mereka turun dengan izin atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai simbol kebaikan pada malam tersebut, unwan alal khairi wa rahmah wa barakah, simbol kebaikan, simbol kasih sayang Allah, dan simbol keberkahan dari Allah di malam itu. Karena tidaklah malaikat turun kecuali di sana adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah malaikat turun kecuali di sana ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah malaikat turun kecuali di sana ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan. Ini malam yang luar biasa. Malaikat turun, jamaah. Malaikat turun. Hadirin,
yang Allah muliakan. Maka maksimalkanlah malam ini. Maksimalkanlah malam ini. Beribadahlah di malam ini. Karena mereka turun bersama turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka nggak pernah turun atau mendekat kecuali di situ ada keberkahan dan rahmat malaikat-malaikat ini. Makanya kan masih ingat hadis tentang majelis ilmu, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talibil ilm atau kama qala, dan malaikat menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya karena ridho dengan mereka. Jadi malaikat tuh kalau ada itu tandanya rahmat, tandanya ada keberkahan. Ini malam malaikat turun, malam ini malaikat turun. Dan tadi kata banyak para ulama tafsir, memenuhi dunia, memenuhi bumi ini turun, kecuali tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang buruk, tapi secara umum mereka turun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun, salamun, keselamatan, keselamatan, kesejahteraan, meliputi malam tersebut. Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar. Hadirin yang Allah muliakan, apa maknanya salamun hiya hatta matla'il fajar? Kata Imam Qatadah, maksudnya malam ini hiya khairun kulluha, malam itu isinya kebaikan-kebaikan. Isi malam itu semuanya kebaikan. Laisa fiha syarrun ila matla'il fajar. Pada dasarnya tidak ada tempat untuk keburukan di malam itu sampai terbit fajar. Artinya semua sarana, atmosfer kebaikan, suasana melakukan kebaikan itu diberikan oleh Allah di malam tersebut. Makanya nggak heran Nabi mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkan kebaikan di malam tersebut, dialah orang yang benar-benar gagal atau pecundang. Ini malam ini diset sama Allah dari awal, dari maghrib sampai subuh isinya kebaikan. Lalu Anda tidur, subhanallah. Lalu kita maksiat, lalu kita ngobrol, lalu kita nonton. Allahu Akbar.
Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkannya, dia memang gagal. Dia gagal, kata Nabi SAW. Dan ayat ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar dari ba'da maghrib sampai subuh, itu Lailatul Qadar. Karena Allah berkata, salamun hiya hatta matla'il fajar. Makanya Al-Imam Qatadah mengatakan, laisa fiya syar ila matla'il fajar. Tidak ada tidak tempat buat keburukan sampai terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar bukan turun di detik tertentu di sebuah malam, tidak. Atau di menit tertentu di setiap malam, tidak. Itu malam dari maghrib sampai subuh. Ini firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Hadirin yang Allah muliakan, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Malaikat turun membawa keberkahan, kebaikan, rahmat dari Allah. Lalu ini malamnya keselamatan, malam kebaikan. Sebagian ulama mengatakan makna dari keselamatan likathrati man yaslam fiha minal atham wa uqubatiha, karena banyaknya orang yang selamat dari dosa dan hukuman-hukumannya di malam tersebut. Ini malam pengampunan dari dosa. Dan ini berlaku dari maghrib sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mendapatkan malam tersebut? Di manakah malam itu berada? Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan tentang kapan malam itu datang. Kapan malam itu datang? Di manakah malam itu berada? Ini pembahasan sangat pelik di dunia para ulama. Jangan heran, saya sebutkan sedikit. Al-Imam Al-Iraqi menyatakan ada 25 pendapat tentang masalah ini. 25 pendapat. Kapan malam Lailatul Qadar? 25 pendapat. Cukup belum? Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah itu menjelaskan ada 46 pendapat. Cukup belum? Al-Imam As-Suyuti menjelaskan ada 50 pendapat. Allah, 50 pendapat. Di mana Lailatul Qadar? Lihat bagaimana para ulama semangat dalam mengkaji di mana Lailatul Qadar. Dan hal ini tidak mengherankan. Kenapa demikian? Karena banyaknya dalil atau hadis tentang hadis-hadis ini atau tentang pembicaraan ini. Dan banyak hadis itu valid. Di antara hadis yang valid itu ada yang mengatakan di 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan atisil awakhir, 9 hari terakhir. Ada yang mengatakan 7 hari terakhir. Ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, ada hadis 10 malam terakhir, ada hadis 9 malam terakhir, ada hadis 7 malam terakhir, ada hadis witir dalam 10 malam terakhir,
ada hadis 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa. Ada hadis di malam ke-21, ada hadis di malam ke-23, ada hadis di malam ke-24, ada hadis di malam ke-27. Banyak hadis. Lalu gimana Ustaz? Saya pusing. Gimana nggak pusing? Ulama bilang ada 46 pendapat, ada 50 pendapat, dan hadisnya itu tadi. Tapi jangan pusing dulu, karena pandangan yang disepakati para sahabat, sebagaimana riwayat Abdul Razak dari Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah mengumpulkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bertanya kepada mereka, kapan Lailatul Qadar? Lalu mereka sepakat Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir. Mereka sepakat di 10 malam terakhir. Lalu banyak para ulama berusaha menggabungkan seluruh hadis-hadis yang sahih, seluruh hadis-hadis yang sahih, dan kesimpulannya Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir, dan ia berpindah-pindah di setiap tahunnya. Tahun lalu misalnya di tanggal 27, tahun lalu lagi tanggal 25, berpindah-pindah. Makanya ada tanggal malam 21, ada malam 23, ada malam 24, ada malam 27. Semua hadis yang valid, dijelaskan para ulama tentu saja. Kita hanya nukil saja. Jadi berpindah, tidak ada yang kontradiksi. Itu yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di 10 malam terakhir. Itu yang dikuatkan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Kata beliau, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, as-sahih annaha fil ashril awakhir tantaqil. Dan yang benar, Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lain. Itu juga dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, annaha tantakil fil ashar, ia berpindah-pindah di 10 malam terakhir. Itu juga dikuatkan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin di 10 malam terakhir. Dan setelah mereka masuk 10 malam terakhir, dan lebih ditekankan di malam-malam ganjil, karena Nabi bersabda tentang malam ganjil di 10 malam terakhir. Dan yang paling berpulang adalah malam ke-27, kata banyak para ulama. Makanya Nabi SAW mengatakan, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Dan dalam hadis Bukhari juga Nabi SAW mengatakan, taharrau lailatul qadar fil witri min ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir. Jadi sebelumnya Nabi minta kita cari di 10 malam terakhir. Lalu hadis yang barusan ditekankan di malam ganjil. Dan itulah praktek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah praktek Nabi SAW. Nabi sapu bersih di 10 malam terakhir di Ramadan. Beliau sapu bersih. Ini semakin menjelaskan bahwa pendapat
yang kuat sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, Imam Nawawi, dan ini kesepakatan para sahabat di 10 atau berpindah-pindah di 10 malam terakhir. Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Apabila masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang sebagai simbol perjuangan beribadah. Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya. Karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW ketika masuk 10 malam terakhir, beliau berijtihad, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang gak pernah terlihat di momen-momen yang lain. 10 malam terakhir, sapu bersih, itu sunnah Nabi SAW. Mau Lailatul Qadar, sapu bersih 10 malam terakhir. Mau dapat pahala di atas 83 tahun sapu bersih di 10 malam terakhir. Mau mendapatkan keberkahan, rahmat, ampunan dari Allah, sapu bersih di 10 malam terakhir. Dan hadirin yang Allah muliakan, hanya 10 malam terakhir. Hanya 10 malam terakhir. Dan ini hikmah besar. Hadirin yang Allah muliakan, hadis riwayat atau hadis yang dibawakan Abu Hurairah, mari kita simak. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim, uritu lailatul qadar, aku diperlihatkan Lailatul Qadar, kata Nabi SAW. Thumma aiqadhani ba'du ahli, beliau diperlihatkan Lailatul Qadar dalam mimpi beliau. Lalu setelah itu beliau dibangunkan oleh salah satu keluarga beliau. Beliau terbangun. Fanusituha, lalu Allah lupakan memori tentang waktu Lailatul Qadar dari diriku. Allah lupakan. Nabi lupa. Sengaja dilupakan oleh Allah. Faltamisuha fil ashril ghawabir. Tapi Nabi memberikan nasihat kepada kita yang hendaknya kita camkan nasihat tersebut. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Mengapa Allah lupakan? Atau maaf yang lebih tepat, kenapa Allah membuat Nabi kita lupa dengan sengaja? Kenapa Allah ambil memori tersebut? Apa hikmahnya? Dijelaskan para ulama, hikmahnya yang pertama, agar terlihat mana yang jujur dalam mencari dan semangat dalam mencari, dan mana yang pemalas dan aji mumpung dalam mencari. Kalau misalnya Nabi SAW atau Allah SAW bilang malam ke-25, semua orang akan ibadah malam 25. Habis sudah malas deh udah. Mas, Ramadan masih 3 hari lagi. Kan udah malam 25. Ini udah begadang. 83 tahun. Udah cukup. Insya Allah masuk surga. Tapi begitu Allah rahasiakan, akan terlihat mana yang jujur dan mana yang tulus dalam mencarinya. Dia akan sapu bersih.
walaupun tidak mudah, disitulah ujian kejujurannya. Yang kedua, kata para ulama, kathratu thawabil muslimin bi kathratil amal. Allah ingin membuat pahala kita semakin banyak, karena dengan tidak dikasih tahu kapan malam persisnya, maka kita akan sapu bersih di 10 malam terakhir, sebagaimana tuntunan Nabi SAW. Contoh dari Nabi SAW, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau berjuang di 10 malam terakhir dalam beribadah dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Maka secara otomatis pundi-pundi pahala kita semakin besar, semakin banyak. Ini hikmah besar. Jadi jangan berpikir satu sisi, yo sayang banget ya, lupa ya, hilang. Loh, ini keuntungan. Anda jadi mati-matian di 10 malam terakhir. Jamaah yang Allah muliakan, memang tidak semudah yang diucapkan, tapi ingat, 83 tahun lebih, dan Allah hanya minta kita cari di 10 malam terakhir. Separah itukah kita? Segembos itukah iman kita? Seterpuruk itukah ketakwaan kita sehingga kita gagal dalam sapu bersih di 10 malam terakhir? Saudaraku yang Allah muliakan, kalau Allah minta kita carilah di 1 tahun penuh, saya mau tanya sama kita semua, layak apa enggak? Masih pantas ngedumel apa enggak? Masih pantas bilang sulit apa enggak? Enggak ada. 1 tahun pahalanya 83 tahun. Tapi Allah maha baik buat kita. Allah maha baik kepada kita. Allah nggak kasih 1 tahun penuh. Kalau Allah suruh kita 1 tahun penuh, nggak ada yang pantas untuk komplain. 1 tahun pahalanya 83 tahun lebih. Itu kelas akselerasi mana yang menawarkan itu? Tapi Allah nggak 1 tahun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita cari di 6 bulan full, maka Anda akan dapat 83 tahun lebih. Nggak ada yang boleh komplain kepada Allah. Nggak ada yang boleh bilang sulit kepada Allah. Nggak ada yang boleh bilang berat. 6 bulan lalu 83 tahun, 6 bulan full, itu udah enak banget, itu udah luar biasa banget. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah nggak kasih kita 6 bulan. Kalau lo bilang 3 bulan, nggak ada yang boleh komplain, nggak ada yang boleh bilang ngeluh. 3 bulan Anda dapat 83 tahun. Kalau Allah minta kita cari di 1 bulan, gak usah bulan Ramadan deh, 1 bulan yang lain, 1 bulan yang lain, Jumadi Tsani misalnya, 1 bulan yang lain, Dzulqa'dah misalnya, 1 bulan yang lain. Nggak ada yang boleh mengatakan berat. 1 bulan Anda akan mendapatkan 83 tahun, Pak, 83 tahun lebih, 1 bulan. Subhanallah. Oke, kalau 1 bulan di Ramadan, nggak ada yang boleh komplain. 1 bulan Ramadan, 1 bulan di Ramadan pula. Ini enggak. Ini hanya 10 hari, 10 malam. Dan 10 malam di Ramadan. Di saat pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Di saat banyak syaitan dibelenggu oleh Allah. Di saat keberkahan itu diberikan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan khususnya tahun ini, jamaah, tahun ini, di mana aksarana maksiat, tempat-tempat maksiat ditutup semua, atau paling enggak diminimalisir. Saat aktivitas duniawi kita diminimalisir dibanding tahun-tahun yang lalu.
dan kita tidak mudik, kita tidak, masa nggak dapat juga jamaah? 10 hari untuk 83 tahun. Allah kasih kita 300-an hari per tahun. Kalau kita bicara tahun hijrah kurang lebih namanya juga tahun hijriah, kurang lebih 354 tahun plus minus 10 malam aja itu kan 2,8an. Makanya sebagian ulama menggunakan bahasa anggapannya ini zakat waktu Anda itu loh. Zakat kan 25%, 2,5%. Zakat harta 2,5%. Anggap aja ini zakat waktu selama setahun. Anda dikasih 350-an tahun. Masa nggak bisa sisihkan 10 hari, 10 malam? Sesibuk itukah Anda? Sesibuk itukah? Rasul lebih sibuk dari kita. 10 malam sapu bersih. Lebih sibuk dari kita. Siapa yang berani mengklaim dirinya lebih sibuk daripada Nabi SAW? Beliau urusan, semua beliau urusin. Beliau punya pemerintahan. Beliau punya rakyat. Beliau punya umat. Keluarga beliau lebih besar daripada keluarga kita. Tapi bisa sapu bersih 10 malam terakhir. 10 malam untuk 83 tahun lebih jamaah. Lalu ingatlah masa lalu kita yang berantakan itu. Lalu Allah kasih kondisi seperti ini. Bukankah ini ibrah besar, ini hikmah besar, ini momentum, gak boleh lepas. Oke, tahun lalu saya khilaf, 2 tahun lalu saya khilaf, 3 tahun lalu saya khilaf. Tahun ini nggak boleh lepas, nggak ada alasan. Tahun ini nggak boleh lepas. 10 malam terakhir sapu bersih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah selama 80 tahun lebih. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita maksimalkan malam-malam tersebut yang sudah ada di hadapan kita, 10 malam terakhir, dan mulai malam esok atau mulai hari esok insyaallah kajian sore kita pindahkan ke malam hari biidznillah ta'ala, dalam rangka yang pertama sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, karena kita tahu dalam hadis Abdullah bin Abbas, hadis Bukhari, bahwa beliau punya majelis Quran dengan malaikat Jibril di waktu malam. Dan itu setiap malam, kata Abdullah bin Abbas, setiap malam, berarti termasuk 10 malam terakhir kita ambil waktu malam, karena Nabi SAW di waktu malam. Lalu untuk menyemangati dan mendampingi pencarian terhadap Lailatul Qadar, insya Allah akan diumumkan waktu tepatnya kurang lebih jam 9 insya Allah kalau Allah mudahkan. Tapi lihat kembali pengumuman, insya Allah akan segera diumumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.